Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Toraja tahun 2023 akan mempraktikkan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Daud Manda dari UPT SDN 14 Gandabatu Silana. dan saya Mary Sumule dari UPT SDN 3 Makale. Dan saya Restu Pondanan dari UPT SDN 19 Mengkendek. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Saya senang bertemu dengan Ibu hari ini dalam rangka membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana? Apakah saya dapat membantu Ibu? Ya, terima kasih Pak. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi nantinya? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik Bu, saya sudah catat. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal itu? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan dalam merumuskan pertanyaan yang efektif akan dapat membantu dan akan berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik untuk membimbing murid-murid saya dalam proses pembelajaran. Saya paham Bu. Jadi apa harapan Ibu dari observasi nantinya? Saya sangat berharap Pak, observasi ini memberikan umpan balik yang membimbing dan membangun untuk membantu saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baiklah Bu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dan kita akan kembali melakukan tanya jawab setelah proses coaching nantinya Bu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, semoga terus kembali Bu. Oke Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Kabar baik Bu. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Ya boleh Pak, dengan senang hati. Ada sesuatu yang ingin kita bicarakan bersama? Begini Bu, saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini di kelas. Oh ya begitu Pak ya. Kira-kira masalah apa yang Bapak hadapi? Silahkan Bapak ceritakan. Siapa tahu lewat diskusi kita bisa berbagi atau bertukar pikiran Pak. Oke Bu, begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid saya kurang mengerjakan, biasanya hanya 50% siswa yang bersemangat menerima pembelajaran, apalagi ketika diberikan soal-soal evaluasi. Oh gitu Pak ya. Jadi menurut Bapak kira-kira apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya sangat mengharapkan Bu solusi dari permasalahan saya. Oh ya. Menurut Bapak hal apa saja yang kira-kira membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran? Apakah cara dan strategi yang Bapak lakukan selama ini sudah tepat? Jika saya pikir-pikir, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sedikit membosankan, mungkin terlalu monoton juga. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan siswa-siswa
saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat secara aktif pada pembelajaran saya. Ya, kalau begitu Pak, kira-kira apa yang dapat membuat murid-murid Bapak bisa berantusias dalam mengikuti proses pembelajaran? Ya. Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton dan tidak membosankan. Apa yang Bapak sampaikan saat ini saya sangat setuju Pak. Lalu menurut Bapak apa saja kira-kira yang dapat membuat murid Bapak merasa asik dan tidak merasa bosan dalam pembelajaran? Menurut saya Bu, pembelajaran harus terpusat pada murid. Saya harus menciptakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, kemudian juga memotivasi siswa dengan ice breaking ataupun games. Oh ya. Lalu kalau menyangkut tugas Pak yang diberikan kepada murid-muridnya, apakah yang menyebabkan sehingga mereka kurang antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan Bu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh saya tahu Pak, sumber belajar apa saja yang Bapak gunakan selama ini? Biasanya Bu, saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh begitu Pak ya. Kira-kira menurut Bapak adakah sumber belajar lain yang bisa digunakan selain buku teks Pak? Kalau menurut saya Bu, banyak sekali sumber belajar yang bisa saya gunakan. Ya. Sumber belajar itu seperti YouTube, artikel di blog, kemudian juga tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren saat ini seperti TikTok ataupun Reels di Instagram. Nah, itu Pak, betul sekali yang Bapak sampaikan hari ini. Saya yakin Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran, dan pasti dengan demikian murid-murid Bapak akan merasa antusias dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu kita juga selaku pendidik kita harus memahami bahwa karakteristik siswa kita itu berbeda-beda. Ya. Nah, apakah Bapak pernah mendengar istilah berdiferensiasi? Iya, saya pernah mendengarnya Bu. Saya pernah mendapatkan materi ketika saya mengikuti KKG di guru saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Kalau begitu menurut Bapak pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa penerapannya di dalam proses pembelajaran Pak? Menurut saya Bu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda. Misalnya perbedaan dalam kesiapan belajar, kemudian minat, potensi dan gaya belajar. Ya, betul sekali Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan agar kebutuhan murid kita dalam pembelajaran itu bisa terpenuhi dengan minat, potensi, dan gaya belajar mereka masing-masing. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang kita belajarkan hari itu, dan pasti semangat mereka dalam mengerjakan tugas atau evaluasi yang diberikan pasti mereka merasa antusias. Jadi sekarang bagaimana rencana Bapak dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi tadi? Nah, rencana saya Bu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing siswa. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi yang Ibu sudah sampaikan tadi. Kemudian juga
saya akan berusaha untuk tidak memaksakan pembelajaran kepada murid. Misalnya ketika murid itu memiliki gaya belajar yang lain, saya akan sesuaikan dengan gaya belajar tersebut. Kemudian juga saya akan memberikan evaluasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, bagus, mantap sekali Pak. Nah, selain yang Bapak ungkapkan tadi, adakah hal lain lagi yang bisa Bapak lakukan supaya pembelajaran di kelas Bapak itu menyenangkan? Iya, mungkin Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran dan di sela-sela pembelajaran tersebut saya akan menyisipkan ice breaking sehingga siswa tidak merasa bosan untuk belajar. Dan juga Bu, saya akan menggunakan model, metode dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa, serta saya juga akan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Wah, idenya sangat luar biasa Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana yang Bapak sudah sebutkan tadi. Semoga sesuai dengan rencana Bu. Jujur saja beberapa hari ini saya selalu memikirkan permasalahan saya tadi. Tetapi saya bersyukur saat ini saya merasa sangat lega, bisa sharing dan mendapatkan solusi yang terbaik. Syukurlah Pak kalau Bapak sudah merasa lega. Memang sebagai seorang guru kita tetap harus mencari solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi dalam proses dalam kegiatan pembelajaran kita. Lalu komitmen apa yang Bapak mau perbuat ke depannya sesuai dengan rencana yang Bapak sudah sampaikan tadi? Ya, saya akan berkomitmen Bu bahwa saya akan selalu menyusun rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian juga menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga nantinya murid-murid saya bisa menjalankan merdeka belajar, ya. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan tersebut tanpa adanya unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber-sumber belajar pada siswa-siswa saya. Kemudian saya akan berkomitmen Bu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dengan menggunakan metode, model, teknik pembelajaran yang sesuai dan juga harus memperhatikan teknologi dalam pembelajaran. Oke, baik Pak. Lalu dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan dalam melaksanakan rencana pembelajaran tadi Pak? Ya, saya akan berusaha Bu untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan komitmen saya ini sebagai pihak yang nantinya akan membantu saya dalam proses pembelajaran, serta saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk lebih menggali lagi sumber-sumber dan teknik-teknik pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran yang saya lakukan di kelas menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Oke Pak, luar biasa ya. Sangat luar biasa komitmen yang Bapak sudah sampaikan hari ini. Memang sebagai seorang pendidik kita harus terus berpikir terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Jangan kita kalah dengan persoalan yang kita hadapi, tetapi kita harus mencari solusi yang terbaik dari persoalan tersebut. Saya juga sangat mengapresiasi Bapak karena sudah terbuka dengan permasalahan yang dialami selama ini. Semoga Bapak dimampukan dalam melaksanakan tugas yang mulia ini sebagai seorang pendidik yang profesional. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sangat merasa lega karena setelah sharing dengan Ibu saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Dan juga Bu, semoga saya bisa dimampukan untuk melaksanakan setiap rencana yang saya sudah sebutkan tadi. Oke, amin Pak. Bapak harus tetap semangat ya. Oke Bu, saya izin pamit. Kebetulan ada tugas siswa yang belum saya periksa. Oke, silakan Pak.
Terima kasih, salam sehat dan salam bahagia. Oke, salam sehat dan salam bahagia juga. Selamat siang Ibu Mary. Selamat siang Pak. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Kalau menurut saya Pak, saya sudah melakukannya dengan maksimal menyangkut kompetensi yang Bapak sampaikan tadi. Kalau boleh, saya bisa berbagi hasil pengamatan saya, Bu. Ya silakan Pak. Saya melihat bahwa Ibu telah mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk sebelumnya. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya sangat senang sekali Pak mendengarnya. Ya Bu, jadi namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Iya. Misalnya saat observasi tadi dalam proses coaching, Ibu saya dapat mungkin bisa pada tahapan identifikasi lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali kompetensi yang atau potensi yang ada pada coach untuk menemukan potensi dirinya. Bagaimana pandangan Ibu terkait dengan itu? Ya Pak, saya sangat mengerti sekali dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi Pak. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini, Bu? Dari pengalaman ini Pak, saya berencana untuk terus melakukan latihan secara intensif dalam mendengarkan secara aktif dan juga dalam merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Ya, jadi itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang akan Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa Pak bahwa saya lebih memahami area ini, di mana saya harus lebih mengembangkan lagi kompetensi yang sudah saya lakukan tadi, dan saya sangat berterima kasih Pak atas segala masukan, bimbingan dan umpan balik yang sudah diberikan sebelumnya Pak. Ya, baik Bu. Jadi semoga ke depannya kompetensi Ibu dapat lebih meningkat lagi, Bu. Iya Pak, saya sangat berterima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Oke Pak, baik, saya pamit dulu Pak ya. Iya, Bu. Demikianlah praktik coaching supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat Dan bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Salam dan bahagia, salam guru bergerak.